Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Khususan man sannafa kitaba fadailis suhur li talibi ridha rabbil ghafur lil alim al-allama bahril fahama abina wa murabbi ruhina sayyidi Sayyid Muhammad Abdul Ghashifullah Maslul radhiyallahu qaddasallahu sirahu wa usulihi wa furu'ihi wa ali silsilati wal aizina anhu kullu syai'in lillahi lahul fatihah. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ashabal fadilah yang sama-sama kita cintai, taati bersama, Fadilatul Syekh Pangarsa Abah Aos beserta Umi. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dari sebelum subuh sudah ditemani oleh beliau secara zahiran wa batinan di tempat ini untuk bisa sama-sama berzikir, beribadah. Alhamdulillah. Pemirsa Abah Jagat selaku pembantu khusus Abah Aos, para panitia dari Manakib dan Haul ini, para wakil talqin, para pengurus masjid, atin, ikhwan, akhwat, Toriko Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa. Tabaruk kitab Fadailis Suhur li talibi ridha rabbil ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslus saniu, fasal yang kedua, fi sahri safar, di dalam menerangkan bulan Safar. Walahu salah satu ahrufin. Bulan Safar, kalimat Safar ini punya 3 huruf, as-sodu wal fa'u war ra'u. Yang pertama huruf sod, yang kedua huruf fa, yang ketiga huruf wa ammal fa'u, dan adapun huruf fa fi hazas sahr, di dalam bulan ini, fa di dalam bulan ini fanaun nafsi, yaitu fana itu mudahnya luber, sirna hilang, menyatu, sudah tidak ada dirinya, sudah hilang, sudah sirna, sirno hilang, sudah hilang, itu namanya fana. Jadi fana nafsi, ya gampangnya ini, dirinya sudah sirna, dirinya sudah tidak ada lagi, sudah melebur kepada apa yang dileburin. Apa yang dileburin ini, kata pengersa Abah, fana'uha al-fana'u fillah. Fananya jiwa itu, fananya nafsu itu adalah fana di dalam Allah, fana kepada Allah. Leburnya, hilangnya, sirnanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Emang bisa sirna kepada yang lain? Oh bisa banget. Main handphone 2 jam sama muter-muterin tasbih gini nih. Ini kira-kira kuatannya mana? Kuatannya mana nih? 20 menit pegang tasbih udah lihat ujungnya mana ujungnya. Itu namanya fana, tapi namanya fana fi handphone. Handphone. Dulu masih senang-senangnya, masih pengantin baru, berdua sama kekasih kita 5 menit, 5 jam rasanya kayak 5 menit gitu kan. 5 jam rasanya kayak 5 menit. Dulu masih baru-baru seneng tuh. Kalau udah lama mah beda, nganterin istri sejam aja, sejam itu udah ngamuk-ngamuk, lama banget. Kenapa? Karena udah nggak ada lagi cintanya. Ada pengalaman itu mah.
Jadi fana. Jadi fananya di mana ini? Fananya adalah fana fillah. Dah. Tapi kata pengersabah, fana fillah ini bukan barang gratisan. Bukan ujuk-ujuk datang dari langit, dia harus diperjuangkan. Maka pengersabah bilang, wala yakunu alfana'u illa bizikrillah. Fana itu tidak bisa terjadi, fana itu tidak bisa terbentuk, fana itu tidak bisa ada kecuali dengan zikrullah. Ingat kepada Allah, nyebut-nyebut Allah, mengucap-ngucapin Allah, itulah nanti yang akan mengantarkan kepada fana. Cukup sampai di sini? Belum. Karena kata pengersabah, wala yufidu zikru tamatan faedatan tamatan illa bitalkin. Zikir tidak bisa mendapatkan manfaat, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa membawa manfaat faedatan tamatan, faedah yang sempurna, faedah yang maksimal, kecuali dengan talqin. Kayak begini, Anda punya handphone, iPhone-nya terbaru, iPhone berapa tuh? 13, 14 yang harganya 20 juta. Tapi handphonenya cuma buat Anda pakai nelpon sama SMS-an doang. Ya itu namanya sayang-sayang, tidak memaksimalkan. Itu namanya 10 jutaan tapi cuma dipakai buat nelpon sama buat SMS. WA-an nggak bisa, main Google nggak bisa, ngelihat mbah YouTube nggak bisa, ngelihat Romo TikTok nggak bisa, udah nggak bisa itu. Cuma bisa buat telepon sama buat SMS. Itu namanya tidak mendapatkan faedatan tamatan. Sama nih, ada kiai, terus kemudian ilmunya banyak, itu namanya bukan faedatan. Mau jadi faedatan tamatan. Ya Allah, bercanda Bu, bercanda. Punya zikir, punya apa zikirnya? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Udah talqin? Belum dapat faedatan. Punya zikir, punya apa zikirnya? Salawat apa ini? Udah ditalqin? Belum sampai kepada faedatan. Punya zikir, punya zikir apa? Nih hizib ini. Udah ditalqin? Belum mendapatkan faedatan. Karena zikir itu baru bisa mendapatkan faedatan tamatan, harus dengan talqin. Wa kalimatut talqin fil Islam, dan sedangkan kalimat talqin di dalam Islam bila ilaha faqat la ghaira, cuma itu, nggak ada yang lain. Faqat la ghaira, cuma kalimat itu, nggak ada kalimat yang lain. Nah, terus siapa yang nalkin? Semuanya bisa nalkin? Belum selesai ini. Kata pengersabah, wa talqinu birruhil amin. Talqin itu harus dengan ruhil amin, ruh yang terpercaya, ruh yang amin. Karena wal arwahu kasiratun la tuhsa. Arwah ini banyak, nggak terkira nih, kayak sekarang ada di sini nih. Ini punya arwah semua kan nih, punya ruh kan nih semua. Emang bisa kalau nggak punya ruh ada di sini? Tapi apa semua ruh di sini ini ruhnya amin? Amin itu ruhnya yang hatinya, mulutnya, gerakan badannya satu irama, itu namanya ruhul amin. Contoh, sering saya contohin begini. Sodakoh 2000 sama 100.000 bagusan mana? 2000 sama 100.000 bagusan mana? 2000. Masya Allah. Menurut hati 100.000, ya kan? Mulut 100.000 dong, masa 2000, ya kan? Menurut mulut sama hati. Lewatlah kotak amal di bawah, di depan kita nih, lewat kotak amal nih. Masuklah tangan kita ke dalam, beratan mana narik 2000 apa 100.000, beratan mana nariknya itu?
Beratan mana nariknya itu? Ini ada kantong kita ada 2.000 nih, sama 100.000. Beratan mana nariknya itu? Beratan 100, entengan 2.000. Padahal mulutnya sama hatinya bilang apa? Nah makanya ruhnya belum semua amin ini. Maka kata sahabat, warruhul aminu wahidun fi zamani. Ruh amin itu cuma satu di zamannya, la mislalahu, nggak ada yang serupa di dalamnya, fi ilmihi wa amalihi, di dalam ilmunya, amalnya, nggak ada yang menyerupai itu. Itu namanya ar-ruhul amin. Saya nih maaf banget. Kalau saya pribadi maaf banget. Saya 5 kali ikut pangarsa Abah sama Abah Jagat itu, ikut pengarsa Abah kemana-mana, tapi nggak pernah minta ditalkin di mulut, nggak pernah ditalkin, ikut saja. Ya Sina rasa manakib ikut, terus kayak Soleh sampai bilang, bah itu Irfan kagak ditalkin, biarin nanti juga jam kalau bunyi, kalau waktunya bunyi dia, kata gitu. Ikut saja. Dan nakal mulut ini, nakal mulut. Saya tanya apa aja pengarsa Abah tuh, saya tanya tafsir, saya nanya hadis, saya nanya usul fikih, saya nanya nahu, saya nanya alfiyah, semua saya tanya itu pengarsa Abah. Tidak pernah saya nanya pengarsa Abah itu yang pengarsa bilang apa ya, lupa, coba dah, kayaknya ada di kitab itu. Nggak pernah itu, tidak pernah itu, langsung dijawab tak semuanya. Itu menunjukkan fi ilmihi, amalnya. Ya Allah, udahlah, semua kita udah tahu lah bagaimana amalnya beliau, sudah tahu semua kita. Ilmunya fi ilmihi wa amalihi, karena ada orang yang ilmunya tinggi tapi amalnya enggak, tapi ada orang yang amalnya enggak, ilmunya tinggi. Ar-ruhul amin yang wahidun fi zamani adalah orang yang tidak ada perumpamaannya lagi, ilmunya dan amalnya. Maka saya pribadi maaf banget, saya banding guru kita sama siapapun, saya tanding ilmunya dan amalnya, yakin, hakul yakin. Anda yang belum, jangan coba-coba, karena siapa tahu nggak punya umur 5 bulan itu nanti. Udah ikut saja, ya udah percaya. Pokoknya ar-ruhul adalah ar-ruhul. Nah begitu. Nah, gitu ya. Nah, wabir ruhil amin, dan dengan melalui ar-ruhil amin ini yakunul fana'u fisseh, maka terciptalah yang namanya fana fisseh, melebur kepada guru. Allazi bihi yakunul fana'u fillah, yang dengan fana fisseh ini maka kita bisa sampai kepada fana fillah. Jadi untuk sampai kepada fana fillah itu harus melalui fana fisseh dulu. Lebur dulu diri kita kepada guru. Diri kita kepada guru itu udah menyatu. Kita nggak punya apa-apa, kita tidak ada apa-apa, mulut kita semuanya kepinjaman guru saja itu. Itu namanya fana fisseh. Dan kita pagi hari ini kumpul di sini nih, semua nih, itu adalah bentuk dari al-fana fisseh kita, fana fisseh kita kepada pengarsa Abaos. Kenapa? Gini, kalau kita nyebut haul Bapak Haji Muhammad Soeharto, udah clear itu mah. Tidak ada ikhtilaf di situ, tidak ada perbedaan di situ. Kalau kita menyebut ini adalah manakib dan haul Bapak Haji Muhammad Soeharto, clear itu, tidak ada ikhtilaf. Tapi kemudian ditambahin di belakangnya wali 10 tanah Jawa. Di sini kemudian terjadi ikhtilaf. Nanya kemudian orang-orang, bener tak Pak Harto ini? Pak Harto ini wali 10 tanah Jawa karena ngerasain semua nih. Karena banyak yang ngerasain bagaimana di zamannya Pak Harto. Ya, karena ngelihatnya pakai mata zohir, ngelihatnya nggak pakai guru, ngelihatnya masa iya namanya Pak Harto ini wali 10. Ya kalau iya apa keberatan, nanti keberatan gitu maksudnya. Terus makanya kemudian kalau cuma ngelihat di zohir saja, saya dulu sama Abah Jagat tahun 2015 mungkin ketika lagi di Kanzul sama pengarsa Abah Aos, kemudian kita nanya nih sama Abah Aos, Bah, Abah Anom itu semenjak kapan sih tawajuh, nggak ngomong lagi, diem saja? Itu semenjak kapan itu tawajuh, nggak ngomong lagi, semenjak kapan? Kata Abah Aos apa? Kata Abah Aos, semenjak Bapak Soeharto
diturunkan. Semenjak Pak Harto dilengserkan, yang saya, Pak Haji Budi, Abah Jagat saat itu 98 ada di jalan itu teriak-teriak tuh, turun Pak Harto itu. Semua nih kita ini. Maka kemudian kita ini semua didengarin sama pengarsa Abah langsung gini, ya Allah, ternyata orang yang kita sorak-sorakin dulu adalah kekasihnya, walinya Allah. Maka kita bilang sama orang yang bilang, masa walinya Allah, Anda jangan ngelihat orang secara zohirnya dong. Maka bicaralah, lihatlah bagaimana Qais bin Al-Maluh atau Qais Al-Majnun, itu kan punya syair yang sangat terkenal tuh, si Al-Majnun Laila ini. Kata Qais qasidahnya apa? Marortu ala diyari Laila uqabbila zal jidaro wa zal jidaro wa ma hubbud diyari saqaftu qalbi walakin hubb sakana diyaro. Itu katanya si Qais tuh. Belajar sama Qais nih. Kata Qais gini, aku lewat di rumahnya si Laila, Neng Laila, Empok Laila. Aku lewat di rumahnya Neng Laila. Aku ciumi semua jidar-jidarnya, semua tembok-temboknya. Semua tembok-temboknya aku ciumi. Tapi kamu jangan salah sangka, aku mau pikir aku gila apa nyium-nyiumin temboknya Laila, temboknya rumah. Bukan temboknya yang aku cintai, orang yang di dalamnya yang aku cintai. Karena ada Laila di sana, maka kemudian temboknya aku cintai, pintunya aku cintai, semuanya aku cintai. Jadi kalau kemudian kita bilang, kenapa Pak Harto ini jadi wali Allah? Karena guru agung Pak Harto wali orang beliau dirinya Mbak Anom, dirinya Mbak Anom itu apa senang suka sama Anda foto lagi coba lihat coba foto tangannya yanzuru ila ismika, barangkali ketika Allah melihat hati dirinya sang wali ada namamu di situ, fayaghfiruka, maka Allah kemudian mengampunimu. Kita minta dicintai oleh pengarsa Abah, Allah pandang dirinya pengarsa Abah, ada nama kita di sini, semuanya diampuni oleh Allah. Jadi minimal Pak Harto ini udah nggak punya dosa. Kenapa? Di dirinya Abah Anom, di dirinya Abah Aos ada nama Bapak Haji Muhammad Soeharto, dan kita semua berlomba-lomba agar dicintai sama beliau. Apa tadi? Untuk kita semua punya jaminan diampuni oleh Allah karena ada nama kita di diri kita. Berjuanglah kita semua untuk bisa dicintai oleh pengarsa Abah Aos. Nah, itu sekelumit tentang fana ufin nafs. Kalau dalam ilmu falak, fa itu kalau abjadiyah itu nilainya 80 tuh ya.
Apakala manun sa'afun 80. Mumpung pengerabah saat ini umurnya 80 tahun, mudah-mudahan barokah huruf fa, barokah huruf 80, kita semua difana fisehkan oleh beliau untuk sampai kepada fana fillah. Amin ya robbal. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.